Iya, pertanyaannya kemudian siapa sebenarnya yang paling kuat di Pilgub Jawa Barat? Ada 4 paslon yang sudah berkontestasi saat ini dan kita langsung saja ajak Anda pemirsa untuk berbincang di pagi hari ini. Sudah bergabung bersama kami di studio ada Mas Bawono Kuboro yang merupakan peneliti senior Indikator Politik Indonesia. Selamat pagi Mas. Selamat pagi Mbak Sira, pagi Mbak Kamarati. Baik, kemudian sudah ada melalui daring Prof. Muradi merupakan analis politik. Selamat pagi Prof. Muradi. Pagi Mbak, Assalamualaikum. Mas Bawono, apa kabar? Pagi Prof. Muradi. Baik, kita terlebih dahulu ke Mas Bawono. Kalau misalnya dari survei itu kan nama Kang Deddy Mulyadi luar biasa ya, sangat-sangat tinggi sekali, jaraknya juga jauh dengan yang lainnya. Hingga 70% lebih. Artinya itu sebenarnya dari survei yang dilakukan itu apa yang memilih Deddy Mulyadi ini namanya sangat-sangat tinggi gitu? Ya, terima kasih Mbak Sira, Mbak Kamarati. Jadi survei yang kami lakukan periode 2 sampai 8 September ini merupakan survei pertama yang kami lakukan setelah proses pendaftaran pasangan calon di KPU berlangsung ya. Nah, sebelumnya kami juga pernah melakukan survei di bulan Juli ketika itu. Dan kalau kita bandingkan dari kedua survei ini, memang terjadi perubahan peta elektoral sebagai konsekuensi hijrahnya Kang Emil ke Jakarta gitu ya. Nah, di temuan survei kami yang bulan September ini pasca pendaftaran pasangan calon di KPU, ada peningkatan elektabilitas yang sangat signifikan dari Deddy Mulyadi. Kalau dari survei bulan Juli di top of mind elektabilitas Pak Deddy Mulyadi masih di kisaran 22%, tapi sekarang di dalam simulasi top of mind di survei terbaru ini sudah menyentuh angka 40% ya dalam top of mind. Kemudian ketika disimulasikan tertutup 4 nama di antara 4 bakal cagup lain gitu ya. Itu seperti tadi Mbak Sira sampaikan itu 70%. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut memang ini disebabkan oleh popularitas Pak Deddy Mulyadi yang memang sudah sangat tinggi. Temuan survei kita, popularitas beliau itu menyentuh angka 93,8%. Jadi hampir 100% orang di Jawa Barat itu sudah mengenal beliau. Sementara nama-nama lain, Ahmad Saiku, Ilham Habibie, kemudian JJ Wiradinata, Ronald Surapraja, dan Acep Ruhyat, itu popularitasnya belum mencapai 1/4 warga Jawa Barat yang mengenal mereka. Gitu ya, masih ada di kisaran 15 sampai 24%. Nah, kan kalau kita ingin kandidat itu ingin dipilih, tentu kan harus memperluas orang yang mengenal, kemudian disukai, baru kemudian dipilih. Nah, inilah pekerjaan rumah dari para kandidat-kandidat lain seperti Ahmad Saiku, gitu ya, JJ Wiradinata dan Pak Acep Ruhyat untuk bagaimana berkejaran dengan waktu yang sangat singkat ini, 60 hari kurang lebih ya, menjelang hari pemilihan nanti untuk meningkatkan popularitas mereka masing-masing. Idealnya ya, kalau pengalaman kita survei selama ini, tidak ada kandidat yang bisa terpilih gitu ya sebagai pemenang di pilkada kalau popularitasnya itu belum menyentuh angka 70%. Tapi gitu ini ya. Kang Deddy sudah sampai 90% ya. Mas Bawono, tapi kalau kita melihat kan tadi ada top of mind. Ini kan simulasi yang diberikan kepada mungkin pemilih atau warga Jawa Barat, tapi tidak diberikan namanya begitu ya. Kira-kira siapa yang mereka langsung pikirkan gitu. Tapi itu 40% sekian itu kan ke Kang Deddy. Tapi 50% yang ini menyebutkan bahwa belum tahu siapa saja yang akan berlaga. Berarti dalam arti 50% itu masih cukup besar untuk paslon lainnya ya? Iya, kalau dalam top of mind memang kecenderungannya adalah orang pemilih gitu ya, responden yang menjawab tidak tahu atau tidak jawab itu memang besar. Karena kesulitan untuk menyebut nama secara spontan. Mungkin ingat wajah tapi tidak tahu persis namanya dan lain-lain gitu ya. Tapi ketika disimulasikan secara tertutup di 4 nama cagup maupun 4 pasangan cagup dan cawagup, memang ada peningkatan yang sangat tinggi dari Deddy Mulyadi dan juga pasangan Erwan Setiawan gitu ya, mencapai angka 70% tadi. Nah, top of mind ini kita bisa baca sebagai basis loyal dari masing-masing kandidat. Jadi ketika top of mind tanpa kita sodorkan nama-nama pilihan cagup, ada 40% katakanlah basis loyal dari Pak Deddy Mulyadi karena mampu menyebutkan nama beliau secara spontan meskipun tidak disodorkan pilihan nama-nama. Baik, kita langsung tanya juga ke Prof. Muradi. Prof, sejauh ini penglihatan Prof ya dengan nama Deddy Mulyadi dan Erwan ini meningkat
elektabilitasnya. Artinya ini karena apa? Karena figurnya atau karena memang mesin partai yang didukung oleh sejumlah partai yang banyak gitu ya, memang berjalan gitu. Ini ada dua hal yang saya kira perlu digarisbawahi. Memang Kang Deddy itu kan sudah hampir 4 tahun 5 tahun terakhir kan aktif di YouTube ya. Bahkan pengikutnya lebih dari hampir 5 juta, bahkan mendekatkan 6 juta. Kemudian dalam 4 bulan terakhir itu kan bantu mengadvokasi kasus Vina. Kemudian banyak kasus-kasus yang kemudian itu diekspos di warga Jawa Barat. Nah, yang ketiga tadi disampaikan sama Mas Bawono bahwa memang pengaruh RK Hijrah ini menjadi salah satu poin penting kenapa Kang Deddy itu unggul jauh. Makanya orang bilang bahwa kalau pilkadanya hari ini maka Deddy Mulyadi dan Herwan akan menang. Tapi dalam waktu 2 bulan ke depan ini memang dinamis, terutama misalnya ya hasil survei dari Indikator Indonesia itu kan ada tiga waktu ketika pemilih. Nah, itu yang menarik sebenarnya karena pertama adalah ketika kampanye, kedua ketika masa tenang, yang ketiga adalah ketika sebelum mencoblos. Jadi di jalan tersebut. Nah, di situ agak unik sebenarnya Mas Bawono disebutkan bahwa hampir 69% akan menentukan di waktu itu. Artinya memang 77% ini bisa menjadi salah satu perdebatan agak serius ya, karena menyangkut soal tadi pertanyaan tadi. Ada hampir 60% kemudian top of mind ya, bukan ke Deddy Mulyadi. Jadi itu poin pertama. Yang kedua, memang partai politik ini kan ada 14 lebih partai politik, itu menjadi salah satu basis awal. Tapi jangan lupa bahwa pilkada itu bukan partai ya. Pilkada adalah figur yang kemudian menjadi salah satu poin penting kenapa orang-orang ini perlu dari awal memunculkan kiprahnya. Nah, yang ketiga saya kira juga menjadi salah satu hal yang unik adalah Jabar ini dia agak unik kenapa trennya tidak mengikuti Jakarta. Jadi apa yang terjadi di Jakarta di nasional belum tentu kemudian terjadi di Jawa Barat. Makanya saya agak melihat bahwa kandidat yang lain ya, terutama misalnya Ahmad Saiku dan Ahmad Saiku, karena mesin partainya relatif baik dan teruji di Jawa Barat berkali-kali ya. Artinya memang ini juga salah satu yang kemudian saya kira perlu dilihat. Kalau Kang JJ kemudian Yai Ruhyat, saya kira dengan basis yang ada kita bisa lihat misalnya ada 6 basis politik ya. Maka 6 basis politik itu terbagi sebenarnya. Kayak misalnya Kang JJ itu kan kalau dia basis PD Perjuangan Priangan Timur bagian selatan ya. Kemudian juga misalnya di Pantura dan sebagainya. Baik, nah, ini yang saya kira perlu dilihat bahwa sebelum lebih dalam terkait bagaimana menjadi salah satu yang penting untuk dilihat apakah bisa memberikan stimulasi kemenangan lain di luar yang sudah di hasil survei yang disebutkan ini menarik sekali. Tadi Prof juga mengatakan bahwa memang kalau pemilih Jawa Barat ini tidak hanya mengandalkan mesin partai, tapi juga bagaimana ketokohannya begitu ya. Tapi ada beberapa wilayah seperti kita tahu bahwa pemilih Jawa Barat ini lebih besar di perkotaan. Perkotaan ini biasanya dipegang oleh PKS begitu ya, seperti Depok, kemudian Bekasi dan lain sebagainya.